Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allahu bi umrihi fid dharain amin. Telah berkata Alhamdulillah bi'alul hamdani kita masalah dirinya sampai di bab berbagai perkara pembawa keselamatan. Adapun perkara yang membawa keselamatan yang harus menghiasi hati dan menjadikannya sebagai sifat banyak sekali. Namun kami akan menyebutkan sekelumit inti-intinya dengan keterangan yang singkat dan padat insya Allah. Ini wasiat warisan yang diwariskan Nabi Muhammad SAW supaya kita hidup selamat. Kalau mau selamat harus kita bisa mengamalkan ini. Kalau mau selamat harus kita perhatian sama warisan yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Apa ya Habib? Beliau berkata bertaubat. Nah, taubat ini bagus. Orang kalau sudah hidupnya mau bertaubat terus, mau dia bertaubat, bisa dia kenal sama kesalahannya dan dia mau bertaubat. Tanda orang ini mau selamat. Kalau tidak mau bertobat, tidak mau selamat namanya hidup. Terus dia memilih hidupnya untuk tidak selamat namanya. Dia sendiri yang memilih. Kenapa aku tidak selamat? Kamu sendiri yang memilih tidak selamat ini. Kau tidak mau bertobat kepada Allah. Kau tidak mau kembali kepada Allah. Coba kalau kau bertobat dari dosa-dosa. Kita sekarang di umur seperti ini harus tahu benar apa kekurangan kita, apa kesalahan kita. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Ali yang ngarang Maulid. Beliau punya guru wali besar, Habib Abu Bakar bin Abdullah. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, seorang wali besar. Ini Habib Ali pernah ke pasar dan melihat, tak tahunya di tengah pasar ini ada wali besar. Yang mana kerjaannya jualan lekhom. Tahu lekhom ini jual ikan asin. Jadi Habib Ali ini orang bukan sembarang orang. Habib Ali tahu. Karena Habib Ali juga wali Allah. Tidak lama habis berdagang melihat orang ini, melihat Habib Ali Habsyi. Ketika Habib Ali Habsyi sudah dekat dengan dia bilang, ya Ali, tunggu sebentar. Heran Habib Ali Habsyi bisa tahu juga. Kalau masalah denganmu ini, saya selesaikan dulu perdagangan ini. Wali-wali Allah berdagang. Saya selesaikan dulu urusan semua orang. Kau tunggu sebentar. Dia masalah selesai kerjaan, sekarang ikut aku. Ikutlah ke rumah dia. Rumahnya kecil. Duduk sama Habib. Dia bilang, ya Ali, kita mau mulai dari mana? Dari maqam Ahadiyah atau Somadiyah atau Mustafawiyah? Mau ke Allah, Rasul kemana? Mulai dari mana? Dia bilang. Dia bilang kalau begitu dari bawah, dia bilang dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita naik ke atas, dijelaskan sama dia. Heran. Ya Allah, tinggi ini ilmunya. Pulang ketemu sama gurunya, ya Habib. Kenapa aku ketemu wali Allah di tengah pasar?
Tidak tahunya ada seorang yang mempunyai ilmu laduni, ilmu yang sangat tinggi. Tidak nyangka aku. Jadi apa yang kau dapat? Ketika aku duduk, dia bertanya sudah mau mulai dari mana, aku bilang. Jadi apa yang kau dapatkan? Aku mendapatkan ilmu, kenal sama Allah, bersama Allah. Ya Ali, aku sangka kau mendapatkan kesalahanmu. Dengan bertemu wali ini, si wali ini membuka bahwa kau punya salah ini, kau harus perbaiki itu. Aku sangka kau dapatkan itu. Lihat orang guru mendidik, sibuk dengan kedudukan Allah yang maha besar ini, lupa dengan kesalahan. Tidak bisa naik amat kejam ini kecuali dengan kebersihan diri kita. Yang dimaksud di sini untuk manusia melihat terus kekurangannya supaya bertaubat terus. Karena taubat ini adalah keselamatan kita. Setiap hari Nabi Muhammad, Nabi setiap hari taubat. Masa kita dapat taubat? Apa nunggu malaikat turun baru mau taubat kita? Tidak mungkin. Ini jalan dari Allah supaya kita selamat dunia sampai siapa yang mau ngasih keselamatan? Inilah Nabi Muhammad memberikan satu keselamatan kepada kita semuanya supaya kita selamat. Banyak orang berpikir kalau dapat untung besar, dapat kerjaan besar, dapat duit banyak, dapat kedudukan, hidup saya selamat. Itulah pewaris-pewaris Firaun, pewaris-pewaris Qarun berpikirnya begitu. Tapi pewarisnya Nabi Muhammad, mereka melihat hidup ini besar, melihat kehidupan ini banyak macamnya, dan mereka jeli dan melihat benar. Ternyata ada satu resep yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apa? Bertaubat bisa menyelamatkan hidup kita. Ya Allah. Taubat bisa menyelamatkan hidup kita. Orang baru mau kena bala gara-gara di rumah, anak taubatlah, tidak mau lagi saya bermaksiat, saya tidak mau lagi ngomongin orang, saya tidak mau. Subhanallah, bala yang mau tertimpa pada dirinya terangkat. Baru niat saja, baru niat taubat, tambah lagi bertaubat benar. Cukup kita mencintai dunia ini, cukup kita mabuk sama dunia ini. Cukup kita berangan-angan dalam kehidupan dunia yang sementara ini. Cukup. Lama sudah kita hidup di dunia ini. Dan hari ini kita harus mengerti benar bahwa keselamatan harus kita pegang, yaitu dengan taubat. Yang lainnya nih, harta, tahta dan lain kita urus, tapi ingat itu ujian, bukan keselamatan. Bukan keselamatan. Mau selamat, harta kita akan selamat kalau kita sudah punya taubat. Yang punya kedudukannya akan membawa keselamatan untuk dirinya, keluarganya kalau ada taubat. Taubat dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah. Minta maaf ya Allah. Jangan tidur kecuali taubat dulu. Sebelum tidur, sebelum taubat dulu. Lalu tidur. Setiap hari kita bertaubat. Nah, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad bilang, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala dosa, termasuk perkara penyelamat yang sangat penting. Oh, ini wali Allah yang ngomong ini, bukan sembarangan. Penting benar. Pertama kali yang dia sebut untuk keselamatan manusia, pertama kali harus taubat dulu. Kalau mau selamat, taubat dulu, dimulai. Wabda bitashihi taubati, kata Abdul Haddad. Kalau mau dekat sama Allah, mau selamat dunia akhirat, pertama langkah taubat dulu. Jangan pikir kemana-mana dulu. Yang tak baik-baik sudah tinggalkan semuanya. Kita punya jalan hidup sendiri sekarang ini. Jalan hidup kita yang harus kita benar-benar jalani, yaitu jalan menuju ridho Allah, jalan menuju surga Allah, jalan menuju Nabi Muhammad ibn Abdullah, mengikuti jejak Rasulullah, naik di kapalnya Nabi besar Muhammad. Inilah jalan hidup kita. Jangan kita samakan dengan orang-orang yang ada di TV,
yang ngelawak, yang ini, yang begitu. Tidak ada gunanya kita melihat manusia-manusia yang macam-macam sekarang. Kita harus punya jalan hidup yang memang benar-benar dinyatakan oleh yang punya dunia ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Allah berfirman, katakan ya Muhammad kepada hamba-hambaku, inilah jalan hidupku. Apa jalan hidupnya Nabi Muhammad? Ad'u ila Allah, mengajak manusia untuk dekat sama Allah. Untuk dekat sama Allah. Di dunia ini Nabi Muhammad mengajak manusia dekat sama Allah. Inilah dunia yang sifatnya bukan tujuan, cuma jalan hidup kita ini harus kita dekat sama siapa? Sama Allah. Jadi ada di pikiran kita sekarang ini. Aku ini harus dekat sama Allah. Kayak orang setiap hari aku harus dapat rezeki. Aku harus punya duit, aku harus punya Allah. Kalau tidak punya duit tidak bisa hidup. Sampai segitunya kita. Tapi Allah tidak pernah ada di hati kita dan pikiran kita. Nah itulah banyak-banyak bertermenung supaya kita bisa memilih dengan pilihan yang pasti dan benar bahwa kita sudah pilih hidup kita ini untuk dekat sama Allah. Jadi tidak kemana-mana pikiran kita. Kalau tidak kemana-mana lagi. Mikirin ini, mikirin itu. Akhirnya mikir jauh sama Allah, maksiat dan lain-lainnya. Nah jalan hidup kita benar. Namanya kita nggak sesat. Bersihkan jiwa dan pikiran kita supaya kita bisa dekat sama Allah. Nah ini penyelamat yang sangat penting kata Habib Abdullah. Apa itu ya Habib? Taubat. Cepatlah taubat. Mulailah dengan taubat. Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan para hambanya untuk bertaubat, menganjurkan mereka dan menjanjikan kepada mereka pengabulannya. Dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah berfirman, dan bertaubatlah kalian sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung, supaya kalian beruntung, maka bertaubatlah. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Dalam ayatnya yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan pula menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Dicinta langsung sama Allah. Itulah jangan menghina orang maksiat. Ketika dia bertaubat, pada detik itu juga dia langsung menjadi kekasih Allah. Dalam ayatnya yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Maka barang siapa bertobat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayatnya yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu tawbata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Yang artinya, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nabi Muhammad SAW bersabda, at-taib minad dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak mengerjakan dosa. Udah habis, nggak ada lagi sekarang. Udah taubat, udah habis namanya. Kalau belum taubat, nah itu. Tapi kalau sudah taubat, udah habis semuanya.
Tidak punya dosa, bersih insyaAllah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah yabsutu yadahu bin nahar liyatuba al-musi'ul lail wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musi'ul nahar hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ya Allah, lihat baik ya Allah. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di malam hari, dan membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang yang berdosa di siang hari sampai matahari terbit dari arah barat. Allah bentangkan terus rahmat dan ampunannya. Sayang, hari ini harus taubat kita. Hari ini jangan diundur-undur lagi. Hari ini itu selamat kita. Untung la'allakum, kau akan dapat untung kalau kau taubat. Taubat apa? Taubat terus. Banyak lidah kita butuh ditaubatkan. Mata kita melihat apa-apa yang tidak baik harus ditaubatkan terus ini mata. Telinga kita harus taubat, menyesal, tidak mau mengulangi ngomongin orang, tidak mau mengulangi. Dulu orang itu tidak baik, bikin dulu kalau dia taubat. Sudah habis dosanya, kita masih bilang dia punya dosa. Oh, Allah saja ngampunkan dosanya. Allah saja sudah tidak menulis lagi dosanya. Itu dulu. Oh dulu si Fulan begini, dulu si Fulan. Kalau cerita dulu ya semuanya dulu. Sahabat dulu mabuk-mabukan, mau kita ceritakan sahabat. Siapa yang berani? Allah sudah ridho sama mereka. Orang yang jahiliyah berubah, bukan jadi orang baik, menjadi orang yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, bahwa Allah sudah ridho sama mereka dan mereka ridho sama Allah. Mau kita bilang dulu, ada. Jadi hidup ini jangan kita senang nunjuk nyari kesalahan orang. Kita nunjuk orang salah, jari kita ini tiga jari nunjuk sama diri kita. Satu jari kita nunjuk orang, tiga jari ke diri kita. Udah yang liwat, lewat. Kita sekarang mikir bagaimana kita bisa taubat. Kalau kita bisa taubat, orang-orang yang punya salah kita ajarkan taubat. Supaya apa? Kalau diajarkan taubat, dia yang senang, dia yang untung, kita untung, dia untung. Tidak ada yang rugi. Hidupnya dunia dan akhirat akan bahagia berkat taubat. Dia akan selamat berkat taubat. Ajari taubat sama anak-anak kita. Tanyakan setiap hari sudah taubat belum? Nah, kalau mau selamat, nah hidup ini taubat. Harus bertaubat, tak bisa. Ajari terus. Jangan sampai tidur kecuali taubat. Kita ajarkan anak istri kita, keluarga kita semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ya ayuhan nas, tubu ila rabbikum qabla an tamutu, wa badiru bil a'mali salihah qabla an tushghalu, wasilu alladhi bainakum wa baina rabbikum bi kathrati dzikrikum lahu. Yang artinya, wahai manusia, Nabi Muhammad kasih tahu, manusia, bertobatlah kalian kepada Tuhan kalian sebelum kalian meninggal dunia, dan segeralah beramal soleh sebelum kalian tersibukkan, dan sambunglah hubungan antara kalian dengan Tuhan kalian dengan banyak mengingat. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat seseorang hamba sebelum ruhnya sampai di tenggorokan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Man taba taballahu alaih. Barang siapa bertaubat kepada Allah, niscaya Allah menerima taubatnya. Ketahuilah bahwa taubat tidak cukup dengan ucapan seseorang Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dengan dia ngomong, Ya Allah, aku minta ampun dan aku bertaubat. Tidak cukup dengan itu. Tanpa disertai penyesalan, harus menyesal sama dosa tersebut. Nyesel aku, kenapa? Ngomongin orang. Nyesel kenapa? Coba waktu ini aku jadi bacaan Al-Quran, baca zikir. Nyesel aku malam lewat begitu saja, tidak ada zikir. Nyesel aku malam-malam sebelum tidur, aku tidak bisa baca doa tidur. Ya Allah, menyesal, taubat aku.
Aku bertaubat mulai detik ini, tidak mau tidur kecuali sudah minta ampun sama Allah. Tidak mau tidur kecuali sudah berzikir. Tidak mau tidur sudah aku menyebutkan zikir-zikir yang mengembalikan jiwa ragaku kepada Allah, supaya aku ingat terus sama Allah. Tidak mau kecuali aku sudah berbuat ini dan itu. Nah, bertaubat kita atas hilangnya waktu banyak benar kita kerampok waktu. Kalau kita ibadah daripada ngomongin orang si ana udah habis. Lebih baik kita atur waktu kita untuk ibadah. Habis zuhur, setiap hari kita baca Al-Quran. Hatta dapat satu ain cukup. Kalau memang belum ada kekuatan, harus diatur. Ketika para Habib Allah akan ditanya, apa itu sulukul alawiyyin, jalannya para wali-wali Allah, apa mengatur waktu. Orang kalau sudah punya waktu, namanya dia sudah punya hubungan sama Allah. Sudah punya hubungan. Kayak orang, kalau sudah kerja, dia sudah punya hubungan dengan kerjaan tersebut. Tandanya apa? Pagi-pagi kerja, nggak bisa tak ke kantor. Orang punya pasar, pedagang. Kenapa dibilang pedagang ini? Pagi-pagi sudah berdagang. Sudah dapat gerak. Begitu juga orang ini dibilang hamba Allah, menyembah Allah, hidupnya di dunia, jikalau sudah ngatur waktunya untuk mengabdi kepada Allah. Kalau belum diatur waktu ini, belum. Aturlah waktu kita ya. Jam segini, jam ini segini, jam segini. Terus sudah kita nunggu apa lagi? Yang belum datang sama kita ini mah atur aja. Siapa yang mau ngasih kita amalan ibadah? Nah, jadi para ulama bilang nggak cukup dengan itu. Kau harus menyesali benar. Jadi jangan pernah melihat dunia lagi. Jangan banyak nafsu mau ini. Cukupkan ingin ini, cukupkan dulu. Jangan banyak keinginan dulu sudah hidup ini. Ingin Allah saja. Ingin Nabi Muhammad. Kalau yang lain ini takutnya kita pengen ini, pengen itu, meninggal dunia. Na'udzubillah. Bukan masanya lagi. Ya, umur kita sudah di atas 40, tambah lagi ya. Mau mikir kaya sudahlah, nanti aja mikir kaya. Mau mikir jadi presiden, nanti aja lah. Sekarang mikir mati aja kita. Umur kita sudah berapa? Orang banyak meninggalan sekarang. Bulan meninggal. Kalau kita tidak mikir mati. Yang muda-muda meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah para aulia usholihin. Kalau kita tidak cabut, ini air sudah penuh. Mau ingin Allah, mau ingin Rasul, tidak bisa. Kenapa? Karena gelasnya penuh, botolnya ini penuh, mau dimasukin tidak bisa. Begitu juga hati kalau sudah penuh hayalan, angan-angan, pengen ini, sudah penuh dia. Kita masukkan ilmu pun tidak bisa. Caranya apa? Buang dulu air. Caranya mau dekat sama Allah, buang keinginan kita dulu, buang jauh-jauh. Wah, baru berzikir nyaman, baru berzikir malam Allah. Baru melihat kebesaran Allah. Ternyata kalah rumah, ternyata aku pengen mobil kalah, ternyata aku pengen handphone kalah, pengen motor, pengen punya harta duit banyak kalah dengan apa? Allah punya Allah. Allah yang punya segala-galanya. Ketika kita buta apapun dikasih Allah. Nyambung, Allah sudah siapkan surga yang penuh nikmat. Paling rendah penduduk surga itu punya istana, dia memandang istananya itu sepanjang 70.000 tahun. Luasnya istana itu paling kecil kekayaan yang dimiliki. Orang kaya semua tinggal sana. Harga sapu tangannya saja sudah kita dengar bagaimana lebih mahal daripada kekayaan dunia seisinya. Kalau kita bawa kekayaan dunia untuk beli sapu tangan surga tidak bisa. Mahal-mahal barangnya sana ya. Permatanya yang ada di bidadari itu kita dengarkan bagaimana kitab Syara'innya kemarin kita dengar. Satu bijinya saja itu yang bidadari pakai belum putrinya. Itu cahaya kilapannya mengkilapkan dari ufuk barat sampai ufuk timur. Satu bijinya saja. Nah di dalam mahkota ini berapa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampah kita melihat dunia ini. Ini dunia tempat ujian saja. Harus kita tahu. Kita lagi diuji semuanya. Kita lagi diuji. Harus selamat kita. Nah, bagaimana kita harus taubat, mencabut segala keinginan, letakkan keinginan yang baru dalam hidup ini.
Usah kita ingin dunia ini terus. Kalau Allah kasih, syukuri, ambil. Kalau Allah beri harta, ambil, syukuri. Itu namanya Allah nyuruh kita untuk melakukan sesuatu dengan harta tersebut. Tapi yang kita inginkan dan kita angan-angankan Nabi Muhammad, yang kita inginkan Allah, yang kita inginkan dekat sama Allah. Jadi taubatlah, bertaubatlah, cabutlah yang tidak baik-baik dalam hati ini. Yang mikir yang tidak selesai-selesai, tidak usah dipikirkan, dibuang saja urusan dunia yang tidak ada manfaatnya. Pikirkan yang abadi, kematian dekat, sesuatu yang paling dekat, kata Rasulullah bilang adalah kematian. Besok bisa kita mati, pulang dari tempat ini bisa meninggal dunia kita. Ini paling dekat. Apa modal hidup kita kalau di hati kita masih penuh dengan nafsu dan kehidupan dunia ini, tidak mengerti sama kehidupan akhirat, tidak mengerti dengan masa depan. Masa depan ini ada masa depan yang dilihat terus sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau sudah ingat sama ini, langsung ihmarra wajhu, mukanya langsung merah. Panjang benar. Kehidupan yang abadi, khalidina fiha abada, selama-lamanya kita di sana. Nah, harus punya rumah, jangan sampai tidak punya rumah di sana kita. Gara-gara hayalan-hayalan dunia, akhirnya lupa segala-galanya. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan iman. Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat. Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Allah terima taubat kita. Ya Allah, kami bertaubat ya Rabb atas segala dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkan hamba-Mu ini, ya Allah. Maafkan kami, anak kami, istri kami, saudara kami, orang tua kami, murid-murid kami, ya Allah. Tutuplah aib-aib kami, ya Allah, dengan penutup-Mu yang indah. Jangan Engkau hinakan kami, jangan Engkau hinakan kami. Jagalah kehormatan kami di dunia dan di akhirat. Angkatlah derajat kami, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan untuk mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah, untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, ya Allah. Berikanlah kami keberkahan hidup dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah.